warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kita kembali lagi di Dialog Publik bersama dengan saya, Nessa Gozal. Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan, kita tahu bahwa pelayanan publik yang berintegritas ini akan selalu menjadi sesuatu yang harus diupayakan dan harus terus dikawal di berbagai macam bidang, di berbagai macam divisi, di berbagai macam kantor pula. Dan tak luput tentunya di Kementerian Hukum dan HAM, kita akan melihat bagaimana pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM, dan tak juga luput juga dari mata kita bagaimana pelayanan publik di kantor imigrasi. Apakah sudah cukup berintegritas? Dan apa sebenarnya maksud dari slogan Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti? Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini di Dialog Publik bersama dengan dua narasumber yang telah hadir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Yus Fahrudin. Selamat sore Pak Yus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru beberapa hari yang lalu dan sekarang hadir kembali lagi di TVRI. Senang sekali rasanya bertemu kembali dengan Pak Yus. Dan di ujung sana ada Bapak Hasanin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pati, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Hasanin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pada sore hari ini akan membicarakan mengenai wujudkan pelayanan publik yang berintegritas. Wah, ini karena sekarang kita ataupun netizen ataupun pemirsa ini semakin jeli dan semakin menuntut integritas dari setiap pelayanan publik. Itulah kenapa kita akan membahas mengenai itu Bapak-Bapak. Namun sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema pada hari ini, kita akan saksikan visual berikut ini terlebih dahulu. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Pati berdiri sejak tahun 2002, beralamat di Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 7 nomor 1, melayani jasa keimigrasian bagi WNI dan WNA di Kabupaten Pati, Blora, Rembang, dan Jepara, telah dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Setelah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Pati bertekad untuk melanjutkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di tahun 2021 ini dengan melaksanakan peningkatan kapasitas dan performa di 6 area perubahan. Perubahan cepat atau lambat dalam segala hal pasti akan terjadi. Perubahan itu akan mendorong kita untuk menghadapi hal baru. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Pati berkomitmen untuk melakukan perubahan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penyempurnaan fasilitas dan kualitas pelayanan.
dengan profesional. Menjadi suatu kabar baik jika memang pelayanan publik di berbagai kantor begitu ya, terutama kaitannya dengan hari ini adalah Kementerian Hukum dan HAM ini sudah berintegritas. Tadi kita lihat melalui visualnya sudah banyak sekali perubahan. Mungkin Anda pernah mengalami membuat paspor zaman dulu yang harus antri dari pagi, wah kayaknya habis subuh tuh harus berangkat begitu ya untuk akhirnya mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Namun sekarang itu sudah tidak lagi terjadi. Dan tadi kita juga sudah melihat di visual bagaimana perubahan-perubahan itu telah dilakukan. Perubahan apa saja yang dilakukan dan layanan apa saja yang sekarang di masa pandemi ini akhirnya berubah begitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Namun sekarang sudah ada Pak Yus. Pak Yus ini tadi saya lihat Pak Yus tadi datang ke kantornya Pak Hasanin melihat begitu ya. Bagaimana komen Pak Yus pada saat datang ke kantor imigrasi di Pati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah datang ke kantor imigrasi non-TPI Pati ini. Jadi memang kantornya luar biasa, dibangun sedemikian rupa, megah, bagus. Kemudian pelayanannya juga baik. Jadi tentu ini dalam rangka melaksanakan tugas kita, tugas negara, dan memang diperintahkan oleh undang-undang. Kami ini kan semuanya ASN. Ya. ASN itu fungsinya tidak banyak. Satu, dia pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, melayani publik. Kemudian yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, oleh karena itu, saya sering menyampaikan bahwa kita semua yang diangkat menjadi ASN jangan merasa diangkat menjadi bos, tetapi diangkat menjadi pelayan. Pelayan publik. Ya, karena menjadi pelayan maka kita harus memberikan layanan terbaik. Itulah yang kita minta ke seluruh petugas kita, bahwa kami bersepakat di Jawa Tengah ini ada 62 unit pelaksana teknis pemasyarakatan, ada 7 unit pelaksana teknis imigrasi, dan ada Badiklat Hukum dan HAM, ada Bapas, Rutan, Lapas, jadi unit Lapas kita juga banyak, ada BHP, itu Balai Harta Peninggalan. Jadi kita lengkapnya ada 71 unit. Nah, semuanya kita sudah punya 17 unit yang WBK dan 1 unit yang sudah WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Birokrasi bersih dan melayani. Yang WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Nah,
pokoknya adalah bahwa kita harus menjamin kantor kita itu adalah dalam kondisi zona integritas. Ya. Jadi kita tidak hanya melayani, kemudian tidak pungli dan tidak korupsi. Nah, itu kita punya 17, 1 WBBM, kemudian 16-nya WBK. Nanti ke depan kita sudah mengusulkan 35 unit kita lagi yang untuk mendapatkan WBK dan WBBM itu. Itu melalui prosedur Ya. ada tes-tesnya ibaratnya gitu ya Pak ya? Artinya kita usul dari 60 kita usul, kemudian lolos sampai 35 itu sudah ikut dalam kontestasi nasional ke Menpan Oke. RB. Jadi oleh karena itu memang imigrasi itu ada 6 unit kantor imigrasi, 1 unit detensi, Rudenim, itu sudah WBK semua. WBK semua. Oh, Ya, oke. Wow. tinggal 1 yang belum WBK. Nah, oleh karena itu memang seperti yang tadi disampaikan bahwa bikin paspor tidak susah. Ya, ya. Pelayanan keimigrasian diberikan tidak susah. Oleh karena itu kita yakinkan bahwa apalagi di Jawa Tengah 5 kantor itu sudah WBK. WBK. Wah, ini menjadi satu apa ya namanya janji juga gitu ya kepada masyarakat bahwa sekarang udah nggak perlu takut kalau misalnya ke imigrasi nanti gimana ya punglinya gimana? Oh, sudah tidak ya karena Ya. sudah mendapatkan apa itu Pak? Artinya sudah di tes sudah dinobatkan menjadi wilayah bebas korupsi. Diberikan sertifikat oleh Menpan RB. Diberikan sertifikat. Jadi sudah Bahwa ada sudah tes-tesnya juga. Bebas dari korupsi dan bebas wilayah bersih. Ya, Birokrasi bersih dan melayani. Oke, jadi hilangkan rasa takut Anda ya. Jadi kalau misalkan mindset zaman dulu tuh ya, kalau misalkan aduh ke imigrasi ribet, itu zaman dulu banget gitu ya. Sekarang udah beda banget. Nah, Pak Yus, apa saja sebenarnya pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkumham di Jateng? Ya, jadi kalau Kemenkumham itu kan melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM di wilayah di provinsi. Jadi kita punya layanan-layanan mulai dari layanan administrasi hukum. Administrasi hukum itu itulah ada layanan kekayaan intelektual. Oke. Kemudian kita punya layanan informasi hukum, kemudian bantuan hukum, konsultasi hukum, kemudian kita juga menginisiasi dan memberikan untuk pembuatan peraturan daerah, itu tentu kita mengharmonisasi perda-perda yang dibuat oleh seluruh kabupaten kota dan provinsi. Kemudian kita ada juga bantuan hukum itu untuk masyarakat miskin. Jadi kita punya dana 5,4 miliar itu untuk diberikan untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Tapi tentu lewat pengacara. Artinya kalau ada masyarakat yang punya masalah hukum, nanti yang akan membelanya adalah pengacara, kemudian pengacara itu dibayar oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM dan dananya ada di kita. Nah, oleh karena itu kita itu untuk hukum. Kemudian notaris juga kita melakukan pelayanan terhadap notaris, melayani masyarakat. Kemudian kita juga mengawasi notaris, pengawasan terhadap notaris. Dan saat ini, nah ini ada yang baru di launching oleh Menteri Hukum dan HAM adalah perseroan perorangan. Perseroan perorangan. Iya. Jadi kalau dulu kan orang mau bikin PT itu kan harus dengan apa namanya partner. dengan bentuk orang, ada direksi, ada komisaris, harus orang banyak, kemudian harus bawa akta notaris. Ya, ya. Nah, sekarang ini siapapun bisa membuat perusahaan, namanya perusahaan perorangan, perseroan perorangan. Dia sendiri, dia menjadi komisaris, dia menjadi direktur. Tapi untuk UMKM. Jadi itu usaha memudahkan UMKM. Mikro, iya, usaha mikro kecil. Nanti kalau itu kita berikan, dia menjadi berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, berarti nanti dia akan bisa berhubungan mengakses perbankan. Betul, betul. Nah, Dan jadi lebih itu, mudah juga untuk ekspor iya, macam ya, itu banyak hal yang bisa kemudian itu yang dan
perseroan perorangan ini sudah di apa namanya, itu link kita dengan kementerian, misalnya Kementerian Koperasi, Investasi, bahkan dengan perbankan. Jadi baru Jumat malam kemarin di launching oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini berita baik sekali ya untuk para UMKM ya. Karena memang kalau UMKM tidak bisa orang banyak ya Bapak ya. Biasanya dia juga gitu yang mengerjakan. Di Indonesia ini memang ada 64.000 dan ekonomi kita ini sekarang ditopang oleh UMK. Karena yang besar-besar banyak yang kolab, tapi UMK itu masih tetap itu. Jadi ada 190-an tenaga kerja itu adalah di UMKM. Serap oleh UMKM ya. Wah, ini luar biasa sih. Ini salah satu inovasi yang sangat mengikuti zaman begitu ya. Memang zamannya adalah memfasilitasi UMKM, bahkan UMKM sudah bisa berbadan hukum melalui prosedur perseroan perorangan gitu ya di Kemenkumham dengan cara yang pastinya lebih mudah. Dan wah, ini bisa naikin omset nih Bapak Ibu ya, karena bisa akses perbankan, bisa untuk ekspor dan segala macamnya. Baik, ini menarik. Baik, saya ke Pak Hasanin. Pak Hasanin, bagaimana kalau di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati? Ini apa sih Pak maksudnya kelas imigrasi kantor imigrasi kelas 1 non TPI ini? Kantor imigrasi non TPI Pati itu maksudnya volume pelayanan, jadi kategorikan statusnya dari kelas 1 melihat dari sisi volume beban kerja. Nah, tadinya kami memang statusnya kantor imigrasi kelas 1 kelas 2 non TPI Pati. Sekarang sudah dinaikkan tingkat menjadi kelas 1. Bebannya lebih banyak. Areanya berarti area luas wilayah dengan beban kerja tentunya. Itu berarti termasuk Rembang, Blora, kemudian Jepara, dan Pati. Kudus. Ya. Kudus masuk wilayah Semarang. Ya. Oh, Kudus Pati. Oke, baik. Apa saja layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati ini, Pak? Karena kami berada di tatanan unit pelaksana teknis, tentunya kami menjalankan sebagian tugas di tingkat kewilayahan. Jadi ada 2 jenis layanan yang kami berikan, yaitu satu untuk pelayanan terhadap WNI dan yang kedua untuk pelayanan WNA. Jadi untuk pelayanan WNI sebatas pada penerbitan paspor, baik paspor baru maupun penggantian. Jadi penerbitan paspor penggantian ini ada dikategorikan lagi apakah penggantian karena habis berlaku ataukah halaman penuh, atau juga bisa penggantian karena hilang atau rusak. Jadi ini di tema acara ini mungkin samping mengedukasi juga mensosialisasikan pada masyarakat luas. Bagi masyarakat yang sudah memiliki paspor tentunya perlu dijaga dengan baik, dengan hati-hati, karena penggantian paspor yang karena hilang atau rusak diakibatkan oleh kelalaian itu ada sanksi, ada dendanya. Jadi sesuai PP 28 2019 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi nominalnya cukup besar, gini, 1 juta. 1 juta. Di luar harga buku, di luar harga paspor. WNA masih banyak yang untuk mengurus itu atau tidak, Bapak? Masih tetap, karena kan bergantung pada kan memiliki batasan waktu. Izin perizinan ini kan ada tenggang waktu expirednya. Jadi perlu untuk ada perpanjangan tentunya, tidak permanen kan gitu. Ya, memang tidak secara aturan memang tidak boleh permanen ya Bapak ya. Baik. Nah, apa yang berbeda Bapak pelayanan kantor di kantor imigrasi gitu ya sebelum pandemi dan sesudah dan pada masa pandemi ini? Ya, kalau sebelum pandemi tentunya volume pelayanan kita cukup tinggi. Mungkin rata-rata setiap hari bisa 100 bahkan 120 per hari. Pembuatan paspor. Iya. Tapi di satu pandemi ini karena kebijakan PPKM darurat kemarin kita menghentikan pelayanan sementara karena memang instruksi dari pusat. Jadi di Juli kita mulai memasuki adaptasi new normal, jadi sudah kita buka 50%. Karena kita masuk kategori
esensial tentunya. Jadi WFH 50%, WFH 50%. Pelayanan juga demikian. Namun sekarang sudah kita buka full, kuotanya sudah kita buka. Tapi ya mungkin masyarakat punya pemikiran ya bikin paspor juga mau kemana. Jadi tidak berpengaruh juga. Sekalipun kita buka ya jarang juga yang datang. Belum begitu banyak yang karena banyak. biasanya untuk pembuatan paspor paling banyak kalau di kantor Bapak itu untuk apa? Untuk umroh kah atau? Ya, lebih dominasi untuk umroh. Umroh, kemudian wisata dan bekerja tentunya. Jadi tiga hal itu. Apalagi kemarin kan penghentian untuk berangkat umroh kan oleh pemerintah kan tutup sementara. Jadi banyak yang tertunda. Iya. Wah, ini karena akhirnya berkaitan dengan keputusan-keputusan yang lain ya Pak, atau kebijakan-kebijakan yang lain ya Bapak ya. Tapi tetap saja ada yang membuat paspor Bapak. Tetap. Pada saat kita melakukan penghentian sementara juga, kecuali untuk hal-hal yang mendesak, itu tetap kita layani. Satu hal yang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi, seperti orang sakit, mungkin perlu penanganan yang lebih intensif, kita buka. Tapi itu hampir tidak ada. Nah sekarang kita buka full juga, minat untuk membuat paspor juga nggak ada, karena memang untuk akses keluar juga sulit. Masih dibatasi ya Bapak Masih ya? dibatasi dengan tentunya dengan peraturan-peraturan yang lain. Ya. Ada tidak Bapak target atau apa ya KPI gitu untuk kantor imigrasi kelas 1 non TPI ini? Ya target kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal sesuai standar predikat yang sudah kita terima kemarin, wilayah birokrasi bersih dan birokrasi bebas dari korupsi. Tentu harapan kami ke depan kami bisa ikut kontes yang lebih standarnya UIBBM gitu. Artinya memang itu adalah KPI untuk kantor imigrasi kelas 1 non TPI dari Pati. Pak Yus, tadi mengingat ini ada slogan baru katanya ya di Kementerian Hukum dan HAM, semakin pasti katanya. Profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Wah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Yus. Jadi itu kan value kita. Nilai. Value. Jadi tata nilai kita pasti tadi profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovasi. Sekarang itu sudah mulai kan ASN itu core value-nya adalah berakhlak. Sama hampir mirip itu, berakhlak. Jadi berorientasi pada pelayanan. Pasti kemudian akuntabel. Itu artinya memang ASN harus seperti itu. Harus kita pertama harus memang profesional. Jadi mengerjakan layanan itu kalau tidak profesional pasti tidak maksimal. Oleh karena itu kita memang harus memberikan layanan yang maksimal. Kemudian kita harus bisa dipertanggungjawabkan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan, layanan-layanan yang kita kerjakan itu harus akuntabel. Kemudian kita tidak bisa memberikan layanan itu sendiri. Nah, itu yang penting, bahwa kita tidak bisa memberikan layanan yang maksimal itu sendiri. Harus dibantu oleh stakeholder. Jadi semua kegiatan kita, misalnya layanan kenotariatan, kita harus bekerja sama dengan ikatan notaris. Kemudian kita memberikan layanan untuk produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu karena perda itu akan cacat hukum kalau dia tidak dikerjakan oleh perancang. Nah, sementara kita yang punya perancang, di Pemda-Pemda juga ada perancang, tapi kita yang paling punya perancang yang cukup, kemudian kita punya penyuluh. Nah, semua itu memang harus bersinergi. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kemudian kita harus transparan. Nah, pelaksanaan seperti tadi, bahwa apalagi dalam kondisi yang pandemi ini, kita harus memang sudah memberikan layanan dan transparan, dan kita harus berinovasi. Nah, itu yang penting. Bahwa inovasi-inovasi tadi seperti kita bisa lihat, masyarakat tidak lagi antri ngambil, dia bahkan kita berikan. Nah, bila perlu kita semuanya layani, semuanya bisa dari rumah.
pendaftaran bisa dari rumah. Itu semua. Jadi imigrasi sudah memberikan layanan, semakin baik inovasinya, semakin tidak bertemu kita dengan yang kita layani, maka pasti layanan kita itu akuntabel. Karena semakin bisa memutus kesempatan untuk pungli dan segala untuk macam. pungli tadi. Makanya kita bila perlu semuanya bisa dikerjakan oleh masyarakat, itu bisa mengerjakan menerima layanan kita itu tidak perlu tatap muka. Itu konsep konsepnya. Jadi kita harus berinovasi. Ya itulah artinya kita bersinergi, kita harus transparan, kita harus memberikan inovasi. Nah, banyak sekali inovasi-inovasi, masing-masing kepala kantor imigrasi itu berinovasi. Berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik. Demikian juga kita di kantor wilayah, semua layanan-layanan, mulai layanan kekayaan intelektual, layanan AHU, administrasi hukum umum, termasuk tadi layanan untuk mendirikan perusahaan perorangan itu semuanya adalah lewat online, tidak ada lagi. Dan online yang sederhana, nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu datang ke administrasi hukum umum ke Jakarta. Boleh datang nanti masuk ke laman AHU atau laman kami punya Silandu, layanan online kami, bisa masuk ke situ dan kita bisa mengakses untuk layanan OSS itu, online service submission itu namanya. Itu kita online single submission. Itu akan orang yang daftar perusahaan perorangan, nanti dia dapat nomor izin berusaha, nomor induk berusaha, kemudian dia bisa dapat sertifikat berusaha. Nah, itu semuanya dikerjakan secara online. Nah, itu yang inovasi tadi itu. Jadi semua unit-unit pelaksana teknis itu semuanya berinovasi. Termasuk badan diklat kami kan punya badan diklat. Badan diklat itu ASN yang Jawa Tengah ini ada satu badan diklat dan itu wilayah operasionalnya itu ada 11 provinsi. Waduh. Jadi di Indonesia ini ada untuk Kementerian Hukum dan HAM itu baru 3 badan diklat. Jadi termasuk diantaranya di Semarang. Itu kita melayani ASN yang sedang latihan dasar sekarang untuk jadi ASN penuh. Itu mereka latihannya sudah mulai online. Nah, tidak lagi datang ke tempat, semuanya sudah online. Jadi kita semakin baik layanannya, semakin baik inovasinya, maka layanan kita juga akhirnya cuma duduk aja di rumah, orang udah bisa dapat sertifikat untuk bisa jadi pegawai negeri sipil. Jadi makin makin ini ya Pak, makin mager kalau anak muda sekarang ya Pak. Kata-kata ketik paspor jadi. Apalagi milenial sekarang ini kan semuanya. Nah itu kalau terhambat misalnya kita bantu. Jadi misalnya masyarakat kan ada, kalau misalnya tukang bakso mungkin susah dia, nah boleh datang ke kantor wilayah, kami siapkan untuk membantu untuk mendaftarkan perusahaan itu. Begitu juga pemasyarakatan. Lapas rutan itu sekarang dalam kondisi pandemi ini kan tidak boleh berkunjung ketemu langsung. Karena kontak langsung itu bisa membuat bahaya ke dalam itu kan. Karena padat sekali di dalam. Di dalam itu kita nggak bisa memisah-misahkan orang karena satu kamar ada 20-30. Kalau satu kena, semuanya pasti kena. Itu kena semuanya. Nah, oleh karena itu kita juga kunjungannya sudah online. Jadi video call begitu ya Pak? Video call, kita siapkan tempat di dalam, kemudian kita kalau misalnya mereka di rumah tidak bisa untuk video call karena tidak internet, kuota, mereka boleh datang ke lapas, kita siapkan juga di depan lapas itu untuk bisa bervideo call dengan. Jadi keterbatasan yang dimiliki masyarakat tetap bisa dilengkapi oleh Kemenkumham ya. Jadi semuanya layanan sudah online semua. Tapi memang masyarakat kita ini kan kalau tidak ketemu itu rasanya belum. Karena makhluk sosial Bapak ya. Jadi kalau belum tatap muka. Budaya kita kalau nggak kontak, nggak ketemu itu belum ketemu. Wah, oke. Artinya di sini dari Kemenkumham juga sudah banyak sekali melakukan inovasi-inovasi, terutama di masa pandemi,
Dan bahkan tadi yang saya suka juga dengan value yang disampaikan oleh Pak Yus mengenai semakin jarang kita bertatap muka dengan masyarakat itu semakin baik, karena artinya kesempatan untuk pungli semakin tipis gitu. Ya, Ini kita bisa melihat komitmen dari Pak Yus ini sangat bisa kita lihat atau kita nilai sendiri. Oh oke, kalau Pak Yus aja begitu, kalau kepalanya aja begitu ya. Intinya di bawah-bawahnya itu juga pastinya dengan ketat diawasi oleh Pak Yus begitu. Nah, Pak Hasanuddin, ini kalau ada layanan-layanan baru tidak ya Pak di kantor imigrasi kelas 1 non TPI? Saat ini Direktorat Jenderal sedang membuat aplikasi baru, itu aplikasi paspor online. Paspor online. Paspor online. Jadi kalau kemarin itu apa-apa, hanya sebatas untuk memperoleh antrian, nomor antrian sehingga tidak menumpuk. Kemudian sekarang kita Direktorat Jenderal sedang mengembangkan aplikasi paspor online itu. Jadi di mana prosesnya ini proses administrasi secara mandiri. Di mana pemohon nanti sebelum datang ke kantor imigrasi mereka melakukan pengisian data melalui aplikasi, kemudian sekaligus untuk mengunggah segala persyaratan paspor, sehingga nanti ketika datang ke kantor imigrasi hanya tinggal melakukan pengambilan biometrik, foto, sidik jari, dan wawancara. Jadi untuk uji coba, kebetulan Kanimpati sekarang ditunjuk untuk melakukan uji coba, salah satunya itu memang dari apa-apa dengan paspor online, dua-duanya masih bisa kita gunakan. Saya lihat memang sangat efektif, pelayanan lebih cepat, karena dari awal pemohon sudah melakukan proses secara mandiri lebih awal. Jadi datang ke kantor hanya tinggal biometrik saja, foto, jadi wawancara. Setelah itu melakukan pembayaran. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan seluruh bank persepsi, termasuk kantor pos. Jadi untuk proses pengambilan juga lebih gampang. Jadi pemohon datang cukup satu kali saja, nanti bisa meminta bantuan jasa antar alamat melalui PT Pos sesuai tarif yang berlaku di PT Pos. Saya kira sangat efektif. Mudah-mudahan aplikasi atau program yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan paspor online ini segera diberlakukan secara nasional, sehingga nanti apa-apa ditutup, sehingga satu aplikasi ini yang digunakan secara nasional. Saya kira itu. Ini seperti menggambarkan dulu beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade yang lalu gitu ya, kalau berpikir wah nanti akan ada online, artinya pengurusan itu akan jadi jauh lebih mudah tuh. Kalau dulu nggak akan kebayang, hanya semua yang dilakukan oleh anak buah Bapak itu bisa bisa di-tackle oleh online begitu ya Bapak ya? Ya, ini semua kan tidak terlepas dari masukan dari masyarakat. Ini perubahan ini juga tidak terlepas dari keluhan-keluhan yang kita tampung, kemudian oleh teman-teman di Direktorat sana mencoba membuat terobosan baru, langkah-langkah supaya menuju eksistensi pelayanan yang lebih baik, pelayanan prima. Tapi tentu tidak hanya kami, masyarakat juga harus konsisten dengan pilihannya. Seperti semisal melakukan registrasi pelayanan melalui Apapo, jadi di situ akan tersedia slot yang kosong, kemudian masyarakat mengisi, kemudian dikonfirmasi jam berapa minta dilayani, katakanlah nanti jam 2 habis jam istirahat, tetapi datang pagi, jadi kan itu juga mengganggu, jadi teman-teman tetap ada adaptasi yang harus dilakukan. Jadi konsisten juga sebetulnya, jadi semua pihak harus ikut aturannya yang jelas. Wah, ini kita sekarang sebenarnya sedang dibuat untuk disiplin ya Bapak ya. Betul. Ya, baik dari pelayan publiknya ataupun juga dari publiknya begitu ya. Ini diminta untuk disiplin. Ini juga kami tahun kemarin dalam rangka mengikuti kontes WBK, teman-teman juga coba berinovasi, melakukan studi tiru di daerah-daerah yang menjadi contoh untuk
kami terapkan di Pati. Oke. Salah satunya itu tadi drive-thru. Jadi sangat. Nanti kita cerita tentang drive-thru ya Pak. Siap, Nanti ya. itu menarik sekali. Ternyata bukan hanya fast food saja yang bisa di drive-thru, paspor juga bisa di drive-thru gitu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kang Gendon, Kang Sondong, ayo olahraga, aktif bergerak, germas ngono lho. Kang Gendon, Kang Sondong. Megah. Di masa pandemi ini tetap tinggal di rumah bukan berarti mager, males-malesan. Ayo hidup sehat agar imunitas tetap terjaga. Ini pada apa tuh ini? Ada mau berjuang, berperang. Kang Gendon, Kang Sondong, ibu-ibu iki lagi berjuang agar kehamilannya sehat, bayinya sehat. Generasi yang akan datang terbebas dari stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi. Stunting tinggal sejarah, Indonesia akan lebih cerah. Jari ibu hamil kuwi wis entuk vaksin COVID. Mbok aku diterke vaksin. Nggak usah. Gue udah malah merojol. Vaksin COVID-19 aman diberikan kepada ibu hamil yang telah memasuki umur kehamilan lebih dari 13 minggu atau masuk trimester kedua. Berinovasi, terus berinovasi. Ternyata itu bukan hanya terjadi di swasta, tapi juga terjadi di pelayanan publik begitu. Dan kita bisa lihat tadi di segmen sebelum ini bahwa banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, ataupun yang ada di kantor imigrasi. Yang menarik tadi ada perseroan perorangan, begitu ya Bapak ya, dan juga drive-thru. Bahkan katanya sekarang bikin paspor bisa kolektif bareng-bareng. Wah, itu nanti kita bahas juga. Tapi saya mungkin ke persoalan perorangan terlebih dahulu. Jadi ini menarik sekali Pak untuk UMKM. Artinya mereka ada syarat-syarat harus, artinya begini, harus minimal sudah berapa tahun menjalankan UMKM-nya atau bagaimana begitu Bapak? Terima kasih. Jadi gini, persyaratannya tidak ada persyaratan kecuali membuat surat pernyataan bahwa dia akan berusaha. Satu. Yang kedua, dia sudah dewasa. 17 tahun ke atas? Iya. Dan kemudian dia bukan pengusaha yang besar. Artinya itu di bawah 1 miliar. Hanya untuk UMK. Jadi usaha mikro kecil. Itu sampainya 1 miliar. Jadi mereka bisa mendaftarkan, ya itu tadi, itu dalam rangka pertama untuk perlindungan, kemudian aksesibilitas ke perbankan, kemudian itu juga dalam rangka dia bisa mengakses bahan baku karena dia adalah perusahaan, gitu. Jadi oleh karena itu memang diminta kita supaya masyarakat untuk bisa yang pedagang-pedagang kecil seperti tukang bakso misalnya kan, kalau dia tidak cukup modal, dia dirikan perusahaan perorangannya, kemudian dia bisa mengakses perbankan. Yang jelas sudah Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Investasi kan sudah bekerja, koperasi dan UMK itu sudah bekerja sama juga dengan perbankan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pengusaha-pengusaha kecil kita, UMK kita untuk ikut mendaftarkan menjadi perseroan perorangan. Mereka punya perusahaan sehingga mereka bisa berkembang, bisa dijamin mudah berusaha, mudah mendapat izin, kemudian bisa dikembangkan. Kemudian selain itu juga kita juga mengajak UMKM ini untuk mendaftarkan merek, merek, kemudian hak patennya. Jadi kita jangan kekayaan intelektual ya Bapak. Iya, berimbang itu. Jadi UMK kita, dan itu pemerintah
memfasilitasi dengan biaya yang sangat murah, 50.000 bisa untuk bisa mendaftarkan merek, tapi untuk UMK. Oke. Nah, jangan sampai nanti kita punya misal merek nanti ketika kita sudah tidak daftarkan tapi orang lain yang mendaftarkan, karena merek itu adalah siapa yang mendaftarkan duluan. Bukan siapa yang duluan berusaha. Iya, bukan yang menggunakan, tapi siapa yang mendaftarkan duluan. Oleh karena itu, saya mengajak, kami sudah akan mensosialisasikan terus supaya kita hak paten, kekayaan intelektual kita, supaya kita segera daftarkan. Sehingga nanti ke depan kita tidak ada, bahkan udah banyak sengketa-sengketa seperti itu kan. Supaya kita ke depan bisa tetap itu ada hak kita, kalau orang lain pakai kita bisa mendapatkan. Iya, jangan sampai kita nanti menyesal ternyata nama kita yang nama sudah top tapi orang lain yang menggunakannya itu. Betul. Wah, ini harus menjadi catatan untuk teman-teman UMK ya Bapak ya. Silakan. Tadi 50.000 ya Bapak ya untuk UMK ya. 50.000 saja untuk bisa mendaftarkan merek Anda, brand Anda di Kemenkumham begitu ya. Dan ini memang sangat-sangat penting dan berkali-kali juga sudah disampaikan oleh kementerian dari koperasi begitu ya, ataupun melalui dinas-dinas koperasi dan UMKM. Artinya ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraksi, silahkan untuk telepon melalui 02467075500, 02467075500. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, monggo kami silahkan. Pak Hasanin, ini drive-thru tadi menarik sih Bapak. Ya, ini drive-thru ini bagaimana ceritanya? Baru karena pandemi begitu atau bagaimana? Sebelum pandemi ini sudah kita sudah kita konsep ya. Karena kita kemarin itu teman-teman mengajak studi tiru di Kanim Cirebon. Kemudian kami bawa ke Pati, kami coba tambahkan sedikit inovasi, artinya ada hal yang membedakan dari tempat yang kami tiru itu. Contohnya proses check-in, proses check-in. Jadi sama sekali tidak dipandu oleh petugas lagi, betul-betul dilakukan oleh pemohon secara mandiri. Check-in apa nih Pak? Check-in untuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan akan mengambil paspor melalui layanan retro. Otomatis secara ke sistem dia akan terhubung dengan petugas penyerahan paspor. Nah, kemudian kami kan juga membangun penyusunan paspor yang telah selesai cetak itu disusun juga secara kesisteman. Jadi ketika sinyal di depan itu terhubung dengan petugas, jadi dengan cepat, dengan mudah kita sudah menemukan berkasnya, hitungan mungkin tidak sampai 1 menit. Jadi ketika habis check-in melanjutkan perjalanan sampai di loket pengambilan drive-thru itu, jadi paspor sudah tinggal diserahkan. Berapa lama Pak sekarang untuk pembuatan paspor Bapak? Untuk pembuatan paspor ya sesuai dengan ketentuan ya maksimal 3 hari sudah selesai. Maksimal bukan berarti harus 3 hari selesai, jadi bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, maksimalnya 3 hari. Untuk biayanya Bapak? Untuk biaya, untuk paspor biasa itu kan 350, untuk elektronik paspor itu 650. Tapi untuk Kanim Pati, paspor elektronik belum bisa dilakukan di sana karena sekarang masih secara bertahap kan masih di kota-kota besar. Nah, tapi untuk proses percepatan, nah ini kan sesuai PP 28 2019 yang tadi penerimaan negara bukan pajak. Untuk paspor yang selesai 1 hari, selesai dalam waktu yang sama, itu ada biaya yang harus disetorkan ke negara sebesar 1 juta. Oh, same day service gitu Pak? Ya, di luar harga bukunya. Jadi kalau kita ambil paspor biasa berarti ditambah 1 juta, berarti 1.350 yang harus disetorkan ke negara. Dengan ketentuan proses pembayaran tidak lebih dari jam 13.00 waktu setempat. Atau berkas yang kami terima itu sebelum jam 12 sudah masuk. Lewat dari situ tidak bisa dilakukan karena memang sudah diukur. Takut hal-hal yang terkait dengan sistem tidak bisa menampung. Jadi paspor kemungkinan
tidak bisa selesai dalam hari yang sama. Oke, ini artinya untuk memfasilitasi juga orang-orang yang memang ingin segera atau butuh segera Ya, paspor segera. itu jadi, Betul. begitu ya Bapak ya. Mungkin untuk urusan pekerjaan Untuk atau apa begitu ya pekerjaan, Bapak. Ya hal-hal yang mendesak, yang urgent Ya. kira-kira seperti itu bisa digunakan fasilitas tadi. Fasilitas ya, tadi, dan itu angkanya resmi ya Bapak ya angkanya dari resmi, negara ya. sesuai dengan PP 28 tadi. Ya. Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Wah, oke. Jadi ada pilihan nih untuk Bapak Ibu nih ya, mau 3 hari atau misalnya 3 hari itu maksimal, jadi tidak harus 3 hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari yang biasa ya. Iya. Di luar Saya percepatan. dulu kurang dari 3 hari Bapak. Itu sebelum ada PP ini ya ada yang 1 hari tergantung kebutuhan. Kalau ada orang yang mendesak ya bayar ya 350. Tapi sekarang ditinjau lagi oleh pemerintah sehingga diberlakukan biaya percepatan sebesar 1 juta tadi. Iya. Itu sangat menolong sekali sih Pak, ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Karena kan memang kebutuhan publik juga berbeda-beda begitu. Dan ini Bapak, tadi saya dengar katanya ada layanan untuk kolektif. Ya. Paspor kolektif itu bagaimana Bapak? Easy Paspor. Easy Paspor memang ini termasuk layanan yang dikembangkan oleh Jakarta juga, pusat juga. Jadi Easy Paspor ini semacam layanan paspor kolektif ya. Jadi siapapun bisa meminta layanan Easy Paspor ini, tidak terbatas perseorangan, boleh, yang penting kolektif paling tidak minimal 2-50 orang. Jadi untuk sekarang ini masih banyak didominasi perkantoran ya, pemerintah maupun swasta. Jadi untuk lembaga seperti sekolah-sekolah atau termasuk perkumpulan itu bisa mengajukan itu. Nanti kami yang datang. Untuk melayani di tempat lokasi yang titik kumpul yang ditentukan. Jadi permohonan Easy Paspor ini proses pelayanan yang diadakan di luar kantor. Tapi dikecualikan untuk hanya bisa dilayani untuk paspor baru dan penggantian di luar proses paspor yang hilang atau rusak. Karena kalau hilang atau rusak kan kita butuh keterangan yang mesti diperoleh kepada pemohon untuk dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk penerbitan paspor. Kira itu. Jadi itu mungkin biasanya untuk yang memang harus berangkat bersama-sama begitu ya Bapak ya. Jadwalnya bersama-sama, jadi bisa menggunakan fasilitas layanan Easy Paspor. Easy Paspor ya, dalam rangka kita memberikan pelayanan maksimal, kemudian juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ya dengan ketentuan tadi paling tidak ya 20 atau 50 orang. Tapi kalau 2 orang saya kira itu kan terlalu pemborosan ya, Pak, untuk biaya negara tentunya. Jadi kita harus melakukan secara kolektif, jadi berimbang. Ya, 20-50 orang. Bapak, sekarang kalau untuk mengurus, apakah ada cara-caranya? Maksudnya dalam arti gini, kalau dulu kan saya memang download paspor online ya kayaknya Bapak, dulu e-paspor begitu ya. Terus habis itu daftar nomor antrian dan segala macam. Kalau sekarang bagaimana prosedurnya Bapak? Kalau sekarang yang tadi sudah kita uji coba kan untuk paspor online. Jadi itu download aplikasi? Iya, download aplikasi paspor online. Jadi proses administrasi secara mandiri yang dilakukan oleh pemohon itu sendiri. Jadi dari awal ngisi data, ya, by system semua, lalu aplikasi tadi. Sekaligus mengupload persyaratan. Nah ini juga menjadi sekaligus menjadi nomor antrian di sana. Nanti ketika datang hanya tinggal menunjukkan berkas asli. Berkas asli langsung foto, sidik jari dan wawancara, selesai. Karena kalau yang dulu mungkin saya masih tuh tulis dulu di kantor imigrasi, masih ada proses tulis menulis, fotokopi apa yang daftar apa yang harus difotokopi, di print, ditaruh di tembok kayak hal seperti itu. Sekarang udah nggak ada begitu. Sudah nggak ada lagi dengan aplikasi yang baru ini. Ya, mudah-mudahan ini segera launching, bisa diberlakukan secara nasional. Jadi tidak ada lagi kita pemohon itu disibukkan dengan harus mengisi formulir, kemudian nanti kalau keliru ganti lagi, kemudian fotokopi, gantian bolpen Pak, nunggu bolpen gantian.
Jadi kan lebih efisien ya, lebih efektif. Apalagi di situasi pandemi seperti ini kan, tidak lagi berdesak-desaan. Jadi cukup datang, foto, sidik jari dan wawancara, selesai. Berarti itu prosesnya nggak nyampe 1 jam kali ya Pak ya? Sekira nggak ada 1 jam ya Pak? Jam. Karena kalau di setiap booth itu maksimal 1 orang wajib selesai dalam 3 sampai 5 menit harus selesai. Oh gitu Pak? Ya. Itu sudah ada aturannya? Sudah ada aturannya. Wow, luar biasa. Pak Yus mau menyampaikan sesuatu nggak? Ini menurut saya sih, bagi saya yang dulu pernah beberapa kali bikin paspor di zaman dulu gitu ya Pak ya, yang antri nomor 21, gitu. Ini sih luar biasa Pak Yus. Bagaimana Pak Yus, ada tanggapan apa? Tentu kita harus selalu meningkatkan layanan. Jadi memang seluruh kantor imigrasi sekarang layanan ini nggak lagi artinya layanan terlambat. Apalagi sekarang ini kalau bisa kita namanya kompensasi. Kalau misalnya kita janjikan 3 hari, kalau nggak selesai 3 hari, harusnya kantor imigrasi memberikan kompensasi. Ya, misalnya orang yang dilayani itu merasa tidak sesuai janji, mungkin kita bisa berikan kompensasi. Ya, nanti kita berikan apa? Itu udah kita minta kepada seluruh layanan kita. Jadi kalau memang sudah berjanji 3 hari paling lama, ya harusnya 3 hari. Kalau misalnya nanti dia ketika orang datang 3 hari terus belum jadi, bisa nuntut apa Pak kompensasinya? Ya udah ini kamu silahkan makan kue gratis. Gitu. Itu namanya kompensasi namanya. Ya, harusnya seperti itu. Jadi yang sudah WBK dan menuju WBM harusnya kita memberikan layanan yang maksimal. Dan tidak hanya janji, tidak hanya janji, tapi harus memang benar-benar kita praktekkan. Dan insya Allah kawan-kawan di imigrasi sudah luar biasa layanannya, tidak lagi ya itu tadi dipanggil antrian itu sudah seperti layanan di bank. Sudah layanan di bank, tempatnya nyaman. Itu kenyamanan itu juga adalah dalam bentuk layanan kita. Kantornya sudah nyaman, tempatnya nyaman, menunggu pun andai kata diharuskan menunggu, itu memang dalam keadaan nyaman. Ya, wah ini menarik sekali. Untuk akhirnya tahu bahwa paspornya sudah jadi atau belum, kita akan dihubungi begitu Bapak? Atau lihat di aplikasi itu lagi? Lihat di aplikasi itu lagi. Jadi dicek aja di aplikasinya. Betul. Begitu ya? Kalaupun tidak, memang sudah kita janjikan 3 hari dari wawancara paling lambat, 3 hari dari proses pembayaran, datang ke kantor sudah pasti selesai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, kita punya maklumat pelayanan, jadi kalau maklumat itu tidak dijalankan, maka kami memberikan kompensasi. Tidak hanya sekedar permohonan maaf, katakanlah nanti kami punya janji akan mengantarkan paspor itu sampai ke alamat, itu menjadi tanggung jawab kami. Itu untuk kompensasi yang harus kami berikan ketika maklumat layanan itu tidak kami jalankan. Wah, ini Bapak Ibu sudah mendengar sendiri bukan ya? Ini terjadi di seluruh kantor imigrasi yang ada di Jawa Tengah atau bagaimana Bapak? Kalau maklumat kan memang semua harus. Jadi dalam rangka untuk untuk memperoleh ikut kontestasi WBK dan WBBM itu harus punya maklumat. Nah, tapi maklumat itu memang juga harus kami sarankan mereka yang akan WBBM. Kalau imigrasi kan hampir semuanya akan WBBM itu, maka dia supaya memberikan kompensasi. Jadi kalau misalnya tidak, layanan yang sudah dijanjikan itu rupanya tidak tepat, maka dia harus memberikan kompensasi. Pak Zanin, bagaimana dengan untuk paspor penyandang disabilitas? Untuk penyandang paspor disabilitas, ya kita sudah memberikan semacam fasilitas khusus karena memang ini diatur oleh Undang-Undang Pelayanan Publik untuk kaum rentan, kaum disabilitas, kemudian anak di bawah umur. Itu kita bikin jalur khusus, jadi tanpa ikut campur dengan layanan umum lainnya. Bahkan untuk antrian online mereka ditiadakan, tetapi dengan aplikasi baru akan lebih bagus dilakukan
proses administrasi di Secara awal. online. Nah, jadi ketika datang ke kantor cukup Lebih mudah juga. lebih mudah Oke. pengambilan. Di sana kita udah siapkan. Siapkan juga ruang laktasi, ruang bermain anak, kemudian juga untuk kaum yang memiliki keterbatasan kita siapkan dengan jalur kursi roda, termasuk perangkat yang lain, kursi roda pun tongkat ketiak itu sudah kita siapkan. Dan sekarang kita juga menyiapkan semacam buku petunjuk yang untuk kaum tunanetra ya, huruf braille, dengan huruf braille itu kita sudah siapkan begitu. Sudah sangat dipikirkan ya Bapak. Dan setiap tahun dari kantor wilayah memberikan pendampingan dan evaluasi terkait dengan pelayanan HAM ini. Oke. Wah, oke, baik. Bapak untuk kunjungan warga asing apakah sudah mulai dibuka ya, Bapak? Untuk kunjungan asing untuk sementara waktu untuk wisatawan masih ditutup. Masih ditutup. Masih ditutup ya. Dikecualikan yang memiliki kriteria tertentu seperti mereka yang memiliki visa dinas, visa diplomatik. Artinya memang harus datang begitu ya. Harus datang. Dan pengetatan untuk karantina juga sepertinya cukup ketat ya Bapak ya? Ya, betul. Oke, baik. Wah, ini menarik. Dan bahkan ada Hari Dharma Karya Dika. Mungkin sedikit Bapak, atau Pak Yus atau Pak Hasan yang sedikit sebelum kita tutup. Ya, itu Hari Dharma Karya Dika itu hari ulang tahunnya Kementerian Hukum dan HAM. Oke, jadi pada tanggal 30. Ya, jadi tanggal 30 Oktober nanti 30 kita Oktober, akan ulang tahun. Nah, sekarang ini kita sedang dalam proses rangkaian acara. Iya, rangkaian acara untuk ulang tahun itu. Jadi kita nanti tentu ada kegiatan pertandingan dan juga ada kegiatan peduli. Kementerian Hukum dan HAM peduli kita berbagi. Peduli dan berbagi. Wah, salah satu di antaranya ada ya itu. Jadi menuju ke tanggal 30 ya Bapak ya. Iya, ada banyak rangkaian acara. Wah, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Yus, terima kasih Pak Saden. Ini sangat membukakan mata bahwa bagaimana layanan publik bisa berubah sedemikian rupa. Ini yang kita nantikan dari dulu dan sekarang sudah diberikan kepada kita sebagai masyarakat Jawa Tengah lah. Kita bicara Jawa Tengah, secara umum Indonesia. Sekarang tinggal kita yang menjaganya, kita yang memanfaatkannya, kita yang menjaganya, dan kita akan woro-woro ke orang-orang ya bilang bahwa sekarang mah gampang begitu ya berurusan dengan Kementerian Hukum dan HAM dari banyak sekali tadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Jadi sekarang saatnya kita untuk memanfaatkannya. Saya Nessa Gozal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.